Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dr. Antoine Dubois, seorang dokter yang mengabdikan hidup di bidang geriatri, perawatan kesehatan bagi orang lanjut usia. Selama bertahun-tahun, saya mendampingi banyak orang seusia Bapak dan Ibu agar tetap sehat, bugar, dan bersemangat menjalani hari. Hari ini, izinkan saya berbagi sesuatu yang mungkin akan membuat Bapak dan Ibu terkejut. Sesuatu yang ada di tempat yang mungkin selama ini dianggap paling aman. Ya, tempat itu adalah kamar tidur Bapak dan Ibu sendiri. Saya tahu, bagi kita semua, kamar tidur adalah seperti sebuah rumah kecil di dalam rumah. Tempat kita beristirahat, melepaskan lelah, dan mengisi kembali tenaga setelah seharian beraktivitas. Apalagi seiring bertambahnya usia, tidur nyenyak menjadi harta yang sangat berharga. Tidur malam adalah saat tubuh kita memperbaiki dirinya, pikiran kita kembali jernih, dan energi kita pulih untuk menghadapi hari berikutnya. Tapi, ada kenyataan yang perlu kita hadapi. Mungkin saja, di kamar tidur kita, ada sesuatu, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun berada di sana, yang diam-diam menggerogoti kesehatan kita, malam demi malam, tanpa kita sadari. Yang lebih mengejutkan, kita mungkin sama sekali tidak curiga. Saya tidak sedang berbicara tentang kasur tua yang mulai kempes atau sandal rumah yang usang. Saya berbicara tentang pelaku tersembunyi, hal-hal kecil yang dapat mengganggu tidur, memicu alergi, membuat persendian terasa nyeri, bahkan sedikit mengaburkan kejernihan pikiran kita. Semua itu bisa terjadi tanpa kita menyadarinya. Bapak dan Ibu mungkin berpikir, kamar saya baik-baik saja. Saya tidur cukup nyenyak setiap malam. Tidak ada masalah. Dan jujur saja, itulah yang banyak orang rasakan. Hingga suatu saat, gangguan-gangguan kecil mulai datang perlahan. Kita bangun tidur dengan tubuh terasa kaku, kepala agak berat, atau hidung sedikit tersumbat. Kita sering menyalahkan usia, atau mengira itu hanya karena cuaca yang berubah. Tapi, bagaimana kalau penyebabnya bukan itu? Bagaimana kalau sumbernya justru ada di kamar tidur kita sendiri? Karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak lagi pulih secepat dulu, dan kita menjadi jauh lebih peka terhadap pemicu alergi di sekitar kita. Seiring bertambahnya usia, persendian kita membutuhkan dukungan yang lebih baik, dan daya tahan tubuh kita pun tidak lagi sekuat dulu. Bahkan, udara yang kita hirup saat tidur di malam hari bisa memengaruhi kondisi tubuh kita keesokan paginya. Dan inilah hal yang patut kita renungkan bersama. Tahukah Bapak dan Ibu, kita menghabiskan hampir sepertiga hidup di kamar tidur. Betul sekali. Jika setiap malam kita tidur selama 7 hingga 8 jam, itu berarti kita menghabiskan lebih dari 2000 jam setiap tahun di ruangan yang sama. Bayangkan, jika selama itu kita terus-menerus menghirup udara yang tercemar partikel halus, atau tidur di ruang yang diam-diam merugikan kesehatan kita, malam demi malam, tahun demi tahun. Inilah sebabnya mengapa hal-hal kecil yang sering kita abaikan bisa sangat berpengaruh. Bagi tubuh yang menua, perbedaan kecil dapat menentukan apakah kita bangun pagi dengan semangat untuk menikmati hari, atau justru merasa seperti tubuh kita baru saja dilindas beban berat. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat beberapa hal mengejutkan yang mungkin saja ada di kamar tidur kita saat ini. Hal-hal yang perlahan namun pasti, menggerogoti kesehatan, mengganggu tidur, dan menurunkan kenyamanan hidup kita. Setelah Bapak dan Ibu mengetahuinya, saya yakin pandangan kita terhadap kamar tidur tak akan pernah sama lagi. Sebagian di antaranya adalah kesalahan umum yang kita semua pernah lakukan. Bahkan saya pun pernah melakukannya. Kabar baiknya, sebagian besar masalah ini mudah diperbaiki. Dengan sedikit perubahan sederhana, mengganti atau menata ulang, Bapak dan Ibu bisa tidur lebih nyenyak, bernapas lebih lega, dan bangun dengan tubuh yang terasa lebih segar. Di akhir pembicaraan ini, Bapak dan Ibu akan tahu langkah tepat untuk mengembalikan kamar tidur menjadi tempat istirahat yang benar-benar memulihkan tubuh dan pikiran. Karena di tahap hidup ini, tidur bukan sekadar kenyamanan, tidur adalah obat paling ampuh yang dimiliki tubuh kita. Jadi, jika Bapak dan Ibu ingin merasa lebih segar, bernapas lebih lega, dan mungkin bangun dengan semangat yang lebih tinggi, mari kita lanjutkan. Siapa tahu,
Masalahnya ada tepat di bawah hidung kita, atau bahkan di bawah tempat tidur. Mari kita mulai dari satu benda yang tampaknya sederhana, tapi diam-diam bisa menjadi musuh dalam selimut, secara harfiah. Bantal. Teman tidur yang setiap malam menyentuh kepala kita. Sekarang, izinkan saya bertanya, sudah berapa lama Bapak dan Ibu memakai bantal yang sama? Beberapa tahun? Atau mungkin lebih lama lagi? Rasanya empuk, nyaman, bahkan sudah seperti sahabat lama. Setiap malam kita menepuk-nepuknya, menyesuaikan posisinya, lalu terlelap. Tapi, bagaimana kalau saya katakan bahwa bantal itu justru bisa lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat? Kebanyakan dari kita jarang memikirkan bantal. Kita peduli pada kasur, kita rajin mengganti spray, tapi bantal sering dibiarkan bertahun-tahun tanpa diganti. Dan disitulah masalahnya. Karena ada satu kenyataan yang mungkin membuat Bapak dan Ibu tidak nyaman untuk mendengarnya. Jika bantal Bapak dan Ibu sudah berusia lebih dari 2 tahun, besar kemungkinan ia telah menjadi rumah bagi tungau debu, bakteri, keringat, bahkan jamur. Dan setiap malam, wajah kita menempel di sana, bernapas dalam waktu berjam-jam menghirup semuanya. Mungkin terdengar berlebihan, tetapi coba renungkan. Pernahkah Bapak dan Ibu bangun tidur dengan hidung tersumbat atau terasa mampet seperti sulit sekali bernapas lega? Pernahkah tenggorokan terasa gatal di pagi hari? Atau tubuh sudah terasa lelah meski semalam tidur penuh? Kita sering menyalahkan cuaca, atau menganggap itu bagian dari proses penuaan. Namun kenyataannya, penyebabnya bisa saja bantal kita sendiri. Tungau debu sangat menyukai tempat yang hangat dan lembab, dan bantal adalah surga bagi mereka. Setiap malam, mereka memakan serpihan kulit mati yang secara alami kita lepaskan saat tidur. Dan masalahnya bukan hanya tungau itu sendiri. Yang lebih berbahaya justru adalah kotoran tungau yang menjadi pemicu alergi. Bersin-bersin di pagi hari, mata berair, sakit kepala sinus, hingga rasa seperti kepala berkabut, semua itu bisa jadi adalah bantal yang bekerja melawan kita. Dan mari kita bicarakan sebentar soal kulit. Seiring bertambahnya usia, kulit kita menjadi lebih tipis, lebih kering, dan lebih rentan iritasi. Bayangkan, setiap malam bantal menyerap minyak wajah, keringat, sel kulit mati, bahkan sisa lotion atau produk rambut. Dari waktu ke waktu, permukaan bantal menjadi sarang kotoran yang tidak terlihat. Dan setiap malam, wajah kita terus menempel di sana. Jika Bapak dan Ibu pernah mengalami kemerahan, iritasi, atau ruam kecil yang tak jelas penyebabnya, mungkin masalahnya bukan pada perawatan kulit, tetapi pada bantal yang kita gunakan. Hal ini semakin mengkhawatirkan jika kita tinggal di daerah lembab atau sering berkeringat saat tidur, karena jamur bisa tumbuh di dalam bantal. Kita tidak akan melihatnya, tidak akan mencium baunya, tetapi kita menghirup spora jamur itu setiap malam. Dan paparan jangka panjang bisa memengaruhi kesehatan. Mulai dari rasa lelah berkepanjangan, pikiran yang terasa berat, hingga gangguan pernapasan yang lebih serius. Lalu, apa solusinya? Syukurlah, jawabannya cukup sederhana. Meski sayangnya, banyak dari kita jarang melakukannya. Jika bantal sudah berusia lebih dari 2 tahun, inilah saatnya untuk melepaskannya. Saya tahu ini sulit, karena bantal sudah menjadi bagian dari rutinitas tidur kita. Tetapi percayalah, kesehatan jauh lebih berharga. Saat membeli bantal baru, pilihlah bahan yang hipoalergenik, yang dirancang untuk melawan tungau, bakteri, dan jamur. Bantal berbahan memory foam, latex, atau alternatif bulu angsa yang berkualitas bisa menjadi pilihan baik, selama memang dirancang untuk mendukung kesehatan. Dan ini tips tambahan, investasikan pada sarung pelindung bantal. Bukan hanya sarung biasa, tetapi pelindung khusus dengan resleting yang benar-benar mencegah debu, keringat, dan alergen masuk ke dalam bantal. Dengan langkah kecil ini, kita bisa tidur lebih tenang, bernapas lebih lega, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Pukul 9.59, Laves votre d'oreiller et votre hausse de protection au moins une fois par semaine à l'eau chaude.
Cette simple habitude peut faire toute la différence. N'oubliez pas votre oreiller de vous soutenir bercer votre chou et vous aider à dormir profondément. Pas saboter votre santé dans votre dos. L'essentiel est si vous vous réveillez en vous sentant plus malku en vous chouchant. Mungkin bukan umur bapak atau ibu yang membuat tidur terasa kurang nyenyak. Bisa jadi penyebabnya ada tepat di bawah hidung kita. Secara harfiah. Malam ini, sebelum bapak atau ibu memejamkan mata, coba perhatikan bantal yang digunakan setiap hari. Apakah bantal itu sudah kempis? Apakah ada bau aneh yang tak sedap? Kalau bantal dilipat dua, apakah tetap terlipat dan tidak kembali ke bentuk semula? Kalau iya, itu tanda-tandanya. Sudah saatnya bantal itu diganti. Perubahan kecil ini mungkin terdengar sepele, tapi bisa membantu bapak atau ibu tidur lebih nyenyak, bernapas lebih lega, dan bangun dengan tubuh segar, bukan lemas. Ingat, kepala kita menghabiskan berjam-jam setiap malam di atas bantal itu. Jangan biarkan bantal lama menjadi alasan bangun pagi dengan rasa letih. Percayalah, diri bapak atau ibu di masa depan akan berterima kasih. Sekarang, mari kita bicara tentang satu hal yang sering terlupakan, kolong tempat tidur. Apa yang ada di bawah tempat tidur bapak atau ibu saat ini? Kotak-kotak lama, tumpukan majalah, atau barang-barang yang sudah lupa pernah disimpan di sana? Memang, kolong tempat tidur sering jadi tempat aman untuk menyimpan barang. Tidak terlihat, tidak mengganggu pandangan, dan membuat kamar tampak lebih rapi. Tapi masalahnya, tidak terlihat bukan berarti tidak berbahaya. Barang-barang dan debu di bawah tempat tidur bisa diam-diam merusak kualitas tidur dan kesehatan setiap malam. Coba pikirkan, kapan terakhir kali bapak atau ibu membersihkannya? Bagi kebanyakan dari kita, sudah cukup lama. Akibatnya, debu, bakteri, bahkan jamur bisa berkembang biak di sana. Kolong tempat tidur yang gelap dan tenang adalah sarang yang sempurna untuk hal-hal yang seharusnya tidak dekat dengan paru-paru kita. Dan ketika malam tiba, tubuh kita mulai rileks. Napas menjadi lebih dalam, semua yang ada di bawah tempat tidur itu ikut terhirup selama berjam-jam. Pernahkah bapak atau ibu bangun dengan hidung tersumbat atau merasa alergi lebih parah di pagi hari? Mungkin kita sering menyalahkan cuaca atau debu di luar, padahal masalahnya bisa saja tepat di bawah tempat tidur kita sendiri. Tungau debu, misalnya, memakan serpihan kulit mati yang kita lepaskan saat tidur, dan kotorannya bisa memicu bersin, hidung meler, tenggorokan kering, atau gatal-gatal. Namun, masalahnya bukan hanya soal debu dan alergi. Barang berantakan di bawah tempat tidur juga bisa memengaruhi ketenangan pikiran. Walaupun mata kita tidak melihat saat tidur, alam bawah sadar tetap merasakan kekacauan itu. Sama seperti saat kita masuk ke ruangan yang berantakan, rasanya langsung sumpek dan tidak nyaman. Efek itu bisa terjadi bahkan saat kita tidur, membuat tubuh sulit mencapai istirahat yang benar-benar dalam. Lebih dari itu, tumpukan barang di bawah tempat tidur menghalangi sirkulasi udara. Padahal, kamar tidur butuh aliran udara segar agar tetap bersih. Kalau udara terjebak di sana, yang kita hirup semalaman hanyalah udara pengap yang terus berputar. Tak heran, meski tidur lama, badan tetap terasa lelah saat bangun. Coba perhatikan, sudahkah Anda melihat apa yang ada di bawah tempat tidur Anda? Kalau penuh sesak dengan barang-barang, mungkin inilah saatnya untuk berubah. Keluarkan semuanya. Pilih mana yang masih bermanfaat, dan sisanya, berikan pada orang yang membutuhkan atau buang saja. Setelah itu, bersihkan sampai tuntas, sedot debu, dan singkirkan kotoran yang menumpuk bertahun-tahun. Kalau memang harus menyimpan barang, gunakan kotak tertutup rapat yang bersih, bukan kardus terbuka atau plastik yang jadi sarang debu. Idealnya, ruang di bawah tempat tidur sebaiknya kosong, lapang, dan rapi. Jika memang harus menyimpan sesuatu, batasi jumlahnya dan pastikan tetap bersih serta teratur. Sekarang, saya ingin mengajak Anda mencoba sebuah tantangan kecil, hanya untuk 1 malam saja.
Tidurlah di kamar yang sudah benar-benar bersih dari bawah tempat tidur. Buka jendela sebentar, biarkan udara segar masuk dan mengalir. Lihatlah bagaimana perasaan Anda saat bangun keesokan paginya. Bisa jadi, Anda akan merasa lebih ringan, segar, dan bersemangat. Mungkin seperti yang belum Anda rasakan selama berminggu-minggu. Kadang, masalahnya bukanlah usia kita atau kasur yang sudah tua, tetapi kekacauan tersembunyi yang perlahan menguras energi. Ingatlah, kamar tidur adalah tempat istirahat, bukan gudang penyimpanan. Semakin lapang ruang di sekitar kita, semakin tenang pikiran, dan semakin nyenyak tubuh kita beristirahat. Perubahan kecil bisa membawa perbedaan besar. Dan yang paling menyenangkan, semua itu ada di tangan kita sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang tampaknya sepele, tapi ternyata diam-diam bisa membuat kita sakit, lilin aroma dan pengharum ruangan. Saya tahu, banyak dari kita suka sekali masuk ke kamar yang harum. Ada rasa nyaman saat mencium aroma wangi pakaian bersih, bunga lavender, atau wangi manis seperti vanila. Rasanya seperti rumah, hangat dan aman. Namun, jarang ada yang membicarakan bagian ini. Aroma wangi itu kadang menyimpan bahaya tersembunyi. Yang paling mengkhawatirkan, kita menghirupnya setiap malam saat tidur. Banyak pengharum ruangan, semprotan aroma, bahkan beberapa lilin wangi, ternyata mengandung bahan kimia berbahaya yang disebut senyawa organik volatil. Nama ini mungkin terdengar rumit, tapi intinya, bahan kimia ini bisa mengiritasi paru-paru, mengganggu sinus, bahkan mengacaukan keseimbangan hormon jika terpapar dalam jangka panjang. Artinya, wangi segar yang kita hirup bisa memicu sakit kepala, tenggorokan gatal, hidung tersumbat, rasa lemas, hingga bangun pagi dengan pikiran linglung dan tubuh letih. Bagi yang sudah memiliki asma, alergi, atau masalah pernapasan lain, bahan kimia ini justru bisa memperburuk kondisi. Dan yang mengejutkan, masalahnya tidak berhenti saat wanginya hilang. Bahan kimia itu tetap menempel pada bantal, selimut, karpet, bahkan dinding kamar. Kita tetap menghirupnya lama setelah aroma itu lenyap dari hidung. Malam demi malam, minggu demi minggu. Paparan bahan kimia dalam dosis kecil, malam demi malam, akan menumpuk di tubuh kita. Saat usia bertambah, tubuh tidak lagi secepat dulu dalam memulihkan diri. Jadi, kalau Anda sering bangun dengan kepala terasa berat, tenggorokan gatal, atau sekadar merasa aneh tanpa sebab, jangan langsung menyalahkan usia atau cuaca. Bisa jadi penyebabnya adalah lilin aroma vanila yang setia menyala di sudut kamar, atau pengharum ruangan yang sudah berbulan-bulan digunakan. Jangan salah paham, saya tidak mengatakan kamar tidak boleh wangi. Kita semua menyukai ruangan yang segar dan menyambut. Tapi ada cara yang lebih sehat untuk mendapatkannya. Cara yang tidak membahayakan paru-paru maupun kesehatan kita. Langkah pertama, hentikan penggunaan pengharum kimia dan lilin beraroma buatan. Cek labelnya. Jika hanya tertulis fragrance atau parfum tanpa daftar bahan lengkap, anggap itu sebagai tanda bahaya. Pilihlah alternatif alami. Cobalah diffuser dengan minyak esensial murni seperti lavender, eucalyptus, atau peppermint. Aromanya bukan hanya menenangkan hati, tapi juga punya khasiat alami untuk membantu tidur lebih nyenyak. Dan kalau Anda pencinta lilin, pilih lilin dari lilin lebah alami atau lilin kedelai yang diberi aroma minyak esensial. Lilin seperti ini terbakar lebih bersih, tanpa racun tersembunyi. Namun, ada satu rahasia yang sering diabaikan orang, menaruh tanaman pembersih udara di kamar. Tanaman seperti lidah buaya, sansevieria, lidah mertua, atau peach lily, sri rejeki, tidak hanya mempercantik ruangan, tapi juga bekerja membersihkan udara sepanjang malam. Tanaman-tanaman kecil ini menyerap racun dan melepaskan oksigen segar saat kita tidur. Rasanya seperti memiliki alat pemurni udara alami yang bekerja diam-diam menjaga kesehatan kita. Ingatlah, kamar tidur seharusnya menjadi tempat pemulihan, bukan sumber bahaya yang tak terlihat. Menghirup udara bersih saat tidur bukanlah kemewahan.
Ini salah satu hadiah terbaik untuk kesehatan, paru-paru, dan energi kita. Jadi malam ini, perhatikan kamar Anda, apa yang sebenarnya Anda hirup selama 8 jam penuh? Kalau masih dipenuhi aroma buatan dan bahan kimia, sudah saatnya berubah. Bersihkan udara yang Anda hirup, dan rasakan perbedaannya hanya dalam waktu seminggu. Anda mungkin akan terkejut betapa nyenyaknya tidur, betapa segarnya bangun pagi, dan betapa jernihnya pikiran. Percayalah, tubuh Anda akan berterima kasih. Dan sekarang, mari kita bicarakan satu hal lain yang sering luput dari perhatian, gorden tebal dan gelap. Ternyata, mereka bisa mencuri energi Anda. Pernahkah Anda tidur semalaman penuh, tapi saat bangun tubuh terasa berat, pikiran linglung, dan rasanya ingin menarik selimut lagi selama 3 jam ke depan? Mungkin kita cepat menyalahkan kasur yang kurang nyaman atau tidur yang tidak nyenyak. Kadang, masalah bukan terletak pada kasur atau posisi tidur kita, tapi pada gorden yang menutup jendela. Kedengarannya aneh, ya? Seumur hidup kita diberitahu bahwa gorden tebal yang menutup rapat cahaya luar adalah kunci tidur nyenyak. Memang benar, gorden seperti itu membuat kamar menjadi gelap dan nyaman, seperti gua kecil yang tenang. Tentu saja, gorden tebal bisa membantu kita tidur lebih cepat. Tapi jarang ada yang memberitahu bahwa gorden ini juga bisa membuat kita tetap lemas, lesu, dan seperti berat kepala meski matahari sudah tinggi. Tubuh manusia diciptakan untuk bangun mengikuti cahaya pagi. Saat sinar mentari masuk ke kamar, otak menerima sinyal kuat, saatnya bangun dan memulai hari. Cahaya alami itu memberi perintah pada tubuh untuk berhenti memproduksi melatonin, hormon yang membuat kita mengantuk, dan mulai memproduksi serotonin, hormon yang memperbaiki suasana hati, meningkatkan energi, dan membantu kita fokus. Tapi jika kamar terus gelap karena gorden yang terlalu rapat, otak tidak pernah menerima pesan itu. Kita pun tetap berada dalam mode tidur lebih lama dari seharusnya. Itulah sebabnya, walaupun tidur 7 atau 8 jam, kita masih merasa seperti baru tidur sebentar. Dan masalahnya bukan hanya itu. Gorden tebal juga memerangkap udara di dalam kamar. Tanpa sirkulasi udara yang cukup, kamar berubah menjadi ruangan pengap, lembab, dan penuh debu. Udara di dalamnya terasa berat, dan itulah yang kita hirup sepanjang malam. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin peka terhadap kualitas udara yang buruk. Inilah mengapa Anda mungkin bangun dengan tenggorokan kering, hidung tersumbat, atau merasa lelah tanpa sebab jelas. Ada hal lain yang jarang dibicarakan, kamar yang gelap sepanjang hari juga bisa memengaruhi suasana hati. Cahaya matahari adalah salah satu obat alami paling kuat untuk memberi semangat, menenangkan pikiran, dan menjauhkan depresi, terutama di usia lanjut. Sinar mentari membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang membuat kita lebih waspada, termotivasi, dan bahagia. Tapi jika kamar selalu gelap, tubuh tidak pernah mendapat dorongan itu. Tanpa disadari, kita bisa menjadi semakin lesu, kurang semangat, bahkan sedikit murung. Solusinya? Semua tentang keseimbangan. Anda tidak perlu membuang gorden tebal sepenuhnya. Gunakan dengan bijak. Malam hari, tutup rapat untuk tidur nyenyak. Namun pagi harinya, bukalah lebar-lebar. Biarkan cahaya matahari membelai wajah Anda. Hanya 15-20 menit cahaya pagi sudah cukup untuk mengatur ulang jam biologis, membangunkan otak, dan membantu tubuh memproduksi energi untuk seharian penuh. Kalau ingin hasil lebih baik, ganti gorden tebal dengan gorden tipis yang masih menjaga privasi namun membiarkan cahaya pagi masuk lembut. Anda akan mendapat 2 manfaat sekaligus. Tidur nyaman di malam hari dan cahaya alami yang menyegarkan di pagi hari. Jangan lupa soal udara segar. Buka jendela sesekali, nyalakan kipas, atau gunakan pembersih udara kecil. Udara bersih dan sinar matahari adalah vitamin gratis yang bisa membantu kita tetap sehat dan bertenaga. Ingatlah, kamar tidur seharusnya mengikuti irama alami tubuh kita, bukan melawannya. Bangun bersama matahari, nafas segar di pagi hari. Bayangkan, Anda terbangun di pagi hari dengan sinar matahari yang lembut masuk ke kamar,
udara segar mengalir, dan tubuh terasa ringan. Rasanya semua terasa lebih baik. Mood jadi cerah, tenaga mengalir, dan kesehatan pun lebih terjaga. Cobalah hanya beberapa hari saja. Buka tirai segera setelah bangun, hirup udara pagi yang bersih, dan rasakan bedanya. Saya berani janji, Anda akan terkejut melihat perubahan yang terjadi. Ponsel di tempat tidur, si perusak tidur yang diam-diam mengintai. Sekarang, saya ingin membahas musuh tidur yang paling licik, dan jujur saja, paling sulit kita lepaskan, ponsel. Mau usia kita 30, 50, atau 70 tahun, hampir semua orang punya kebiasaan yang sama, membawa ponsel ke tempat tidur. Itu jadi benda terakhir yang kita lihat sebelum mata terpejam, dan benda pertama yang kita cari saat membuka mata di pagi hari. Hanya scroll sebentar, yang ternyata menguras waktu dan tenaga. Mungkin Anda berkata, saya cuma lihat berita sebentar, scroll foto-foto keluarga, atau baca artikel singkat. Tapi sebelum sadar, 1 jam sudah berlalu dan mata masih segar seperti jam 9 malam. Masalahnya, layar ponsel memancarkan cahaya biru, jenis cahaya yang menipu otak kita, membuatnya mengira hari masih siang. Saat itu terjadi, tubuh berhenti memproduksi melatonin, hormon yang membantu kita rileks dan terlelap. Kenapa mata segar tapi tubuh lelah? Pernah merasa tiba-tiba segar padahal sebelumnya sudah mengantuk berat? Itulah efek ponsel. Siklus tidur alami kita terganggu, otak jadi terlalu siaga, tubuh gelisah, dan pikiran terus berputar. Dan walaupun akhirnya tertidur, ponsel masih bekerja melawan kita lewat notifikasi, getaran, atau layar yang tiba-tiba menyala. Tanpa disadari, otak kita tetap standby, menunggu sinyal berikutnya. Dampak lebih besar saat usia bertambah. Besok paginya, meskipun jam tidur cukup, kita bangun dengan kepala berat, pikiran linglung, dan tubuh lelah. Bagi kita yang sudah berusia lanjut, tidur nyenyak, terutama tidur deep sleep, sangat penting. Di fase inilah tubuh memperbaiki diri, pikiran menjadi jernih, dan energi dipulihkan. Sayangnya, ponsel bisa mencuri waktu berharga ini, malam demi malam. Solusi yang sederhana tapi efektif. Saya paham, mungkin Anda berpikir, tapi saya pakai ponsel sebagai alarm. Tenang, ada cara mudah. Letakkan ponsel jauh dari jangkauan, di meja rias, atau bahkan di ruangan lain. Kalau butuh alarm, beli jam waker klasik. Harganya terjangkau, awet, dan tidak akan mengganggu tidur Anda. Kalau terpaksa ponsel harus di dekat Anda, setidaknya aktifkan mode pesawat dan letakkan terbalik agar layarnya tidak menyala. Sebuah tantangan kecil untuk tidur yang lebih nyenyak. Bayangkan malam tanpa suara dering tiba-tiba atau kilatan cahaya dari layar ponsel yang membangunkan Anda dari tidur lelap. Saya ingin memberi Anda tantangan sederhana. Coba selama 1 minggu saja, jangan bawa ponsel ke tempat tidur. Tidak ada scrolling sebelum tidur, tidak ada notifikasi yang bergetar jam 2 pagi. Sebagai gantinya, ambillah buku yang Anda sukai. Dengarkan musik yang menenangkan. Atau duduk tenang sambil membiarkan pikiran Anda rileks. Seperti yang memang diciptakan alam untuk kita. Tidur, sumber kekuatan yang sering kita lupakan. Saya yakin, Anda akan terkejut melihat perbedaannya. Tidur jadi lebih nyenyak, kepala terasa lebih ringan, dan energi mengalir saat bangun pagi. Ingatlah, tidur adalah kekuatan super Anda, apalagi di usia ini. Hanya tidur yang mampu memulihkan tubuh, menjaga kejernihan pikiran, dan membuat kita tetap kuat menghadapi hari esok. Jangan biarkan layar kecil itu merampasnya. Jangan biarkan ponsel menghilangkan anugerah ini dari hidup Anda. Mulailah perubahan kecil demi mendapatkan tidur berkualitas yang memang menjadi hak Anda. Ingat, kamar tidur seharusnya menjadi tempat pemulihan, bukan sumber gangguan. Di sanalah tubuh Anda memulihkan diri, pikiran beristirahat, dan semangat dipersiapkan untuk esok hari. Jadikan kamar tidur sebagai tempat yang menyembuhkan. Kamar Anda adalah sangkar teduh Anda, ruang yang aman, damai, dan mendukung tubuh, bukan melawannya. Kabar baiknya, Anda tidak perlu mengubah semuanya sekaligus.
Langkah-langkah kecil sudah bisa membawa perubahan besar. Mulailah dengan mengganti bantal lama yang mungkin sudah tak menopang dengan baik. Leher, kulit, dan pernapasan Anda akan berterima kasih. Udara bersih, cahaya matahari, dan ruang yang lapang. Rapikan barang-barang di bawah tempat tidur. Biarkan ruang terbuka agar udara mengalir bebas. Hindari pewangi ruangan kimia, gantilah dengan aroma alami. Setiap tarikan napas Anda berharga, paru-paru Anda layak mendapat udara yang bersih. Setiap pagi, bukalah tirai agar sinar matahari masuk. Biarkan tubuh terbangun dengan cara yang dikehendaki alam. Dan, tentu saja, jauhkan ponsel dari sisi tempat tidur. Lindungi tidur Anda seperti menjaga harta karun. Tidur adalah harta yang tak ternilai. Dengan langkah-langkah sederhana ini, Anda bisa mengubah cara tidur, cara bangun, bahkan kesehatan Anda secara keseluruhan. Ingat, Anda layak bangun setiap pagi dengan pikiran yang jernih, tubuh yang segar, dan hati yang siap menyambut hari. Pesan hangat untuk kita yang memasuki usia lanjut. Saat kita menapaki tahun-tahun akhir kehidupan, yang paling berpengaruh justru adalah pilihan-pilihan kecil yang kita ulang setiap hari. Sama seperti merawat taman, menjaga kesehatan membutuhkan perhatian pada hal-hal kecil, bahkan di tempat yang tampak biasa seperti kamar tidur kita. Pelajaran hidup yang sederhana tapi penting. Pesan saya hari ini, perhatikan hal-hal kecil dalam hidup, sekecil apapun itu. Seringkali, perbaikan terbesar datang dari perhatian terhadap hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Semoga pesan ini bermanfaat bagi Anda. Jika menurut Anda ini berguna, bagikanlah kepada keluarga atau sahabat yang juga mungkin membutuhkannya.